Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian, rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, seperti telah diterangkan tadi atau dijelaskan tadi bahwa kita akan melanjutkan ya kitab Linisa Ahkam wa Adab. Ya, kitab hukum-hukum dan adab bagi wanita. Baik, kita masih masuk pada bab al-libas wa zinah, bab pakaian dan perhiasan. Al-hadithul khamis wa thalathun, hadis yang ke-35, jangan berbohong. Jangan berbohong. Baik, ibu yang pertama bisa lihat hadis ini di dalam Sahih Al-Bukhari, kitab An-Nikah, bab memamerkan sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ya. Yang kedua dengan lafaz sebagai berikut, haddatsana Sulaiman bin Harb qal, telah bercerita kepada kami Sulaiman bin Harb, dia berkata, haddatsana Hammad bin Zaid, ya, telah mengkhabarkan kepada kami, telah bercerita kepada kami Hamad bin Zaid. Qal, dia berkata, an Hisham, dari Hisham, an Fatimah, dari Fatimah, an Asma, ya, bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anin Nabi SAW, ya, haddatsani Muhammadul Musanna, dan seterusnya. Ya, an Fatimah, an Fatimati, an Asma, anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna li darratan fahal alayya junahun in tashabtu, ya, tashabba'tu min zawji ghaira alladhi yu'tini. Wahai Rasulullah, ya, dari Fatimah, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, ya, dia berkata bahwa ada seorang wanita berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki madu.
yaitu istri lain dari suamiku. Karena itu apakah aku dapat berdosa bila aku menampakkan kepuasan dari suamiku dengan sesuatu yang tidak diberikannya kepadaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbi zur. Ya, kata Nabi, seorang yang menampakkan kepuasan dengan sesuatu hal yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti halnya seorang yang memakai dua pakaian kedustaan. Hadis ini bisa ibu lihat di dalam Sahih Muslim, kitab Al-Libas wa Zinah, kitab pakaian dan perhiasan, bab larangan berbohong dalam hal pakaian dan lainnya. Kalau tadi hadis dari kakaknya Aisyah radhiyallahu an, Asma bintu Abu Bakar, hadis dari Muslim adalah ada dua riwayat, ya, ada yang dari Aisyah radhiyallahu anha, ada juga dari Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhum dengan kalimat seperti tadi. Ibu bisa lihat dalam hadis Abu Daud, ya, kitab adab larangan berbohong dengan kalimat yang sama, sanad yang sama dengan yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ya, sesama. Ibu-ibu, wanita menjadi tabiat itu kan pengen terlihat mewah. Ya, itu yang namanya kalau bahasanya Bu Finia itu accent today mampus tomorrow ya Bu Finia ya. Dia suka berbohong, suka menutupi sesuatu yang sebenarnya dengan banyak gaya, dengan cara membohongi diri sendiri dan orang lain. Selalu menampakkan sesuatu yang tidak ada padanya agar pertama dikagumi oleh temannya, atau yang kedua agar tidak diremehkan oleh orang lain, atau untuk memanas-manasi madunya atau racunnya. Yang benar madu atau racun itu kalau Bu? Racun. Racun, enak racun. Kan Ibu nggak pernah merasa manis kalau punya suami nikah lagi kan Bu? Iya, betul. Ini istilah madu apa racun yang benar nih? Ya madu dong Ustadz. Emang enak gitu punya saingan gitu? Iya betul, enak. Enak nggak Bu? Enggak. Nggak enak. Jadi racun atau madu Bu? Racun, makanya kalau saingan jadi racun dong Ustadz. Jadi saya tanya sama Ibu, emangnya kalau punya suami nikah lagi, begitu Ibu lihat madunya itu terasa manis atau terasa pahit di hati Ibu? Enak Ustadz kayaknya. Nah, berarti racun dong, bukan madu ya. Nah, supaya racunnya tambah sakit hati, dia memperoleh dirinya dengan madu gitu ya, supaya terlihat manis padahal kepura-puraan. Ya, dan ini yang ditanyakan oleh seorang sahabiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau aku ingin terlihat oleh maduku, aku tuh excellent gitu. Aku tuh the best. Pokoknya aku teh, apa sih istilah orang sekarang apa? Mamma mia lezzato lah gitu ya. Pokoknya paling oke lah. Sehingga aku memamerkan sesuatu yang sebenarnya suamiku tidak memberikannya. Mengakui mempunyai sesuatu padahal dia tidak punya sesuatu. Hanya koar-koar saja. Hanya omong kosong saja. Hanya untuk memanas-manasi madunya atau racunnya tadi, saingannya tadi. Ya, rivalnya tadi. Atau untuk membanggakan diri di hadapan orang lain. Ya, dan ini biasanya dilakukan oleh kaum wanita. Termasuk di dalamnya sekarang lagi tren. Ada orang menengah atas yang tidak mampu beli Hermes. Tapi ada penyewaan Hermes Bovinia ya, tahu nggak? Iya Ustadz, udah lama itu Ustadz. Ya, saya tahu salah satunya ada di Lodzer situ. Oh iya. Yang di apa itu dekat pasar apa sih yang di selatan itu? Mestik. Majestic. Saya pernah lihat ibu-ibu di situ bergerombol dan saya masuk dan ternyata yang punya saya kenal baik. Ya. Ternyata itu sehari ada 2 juta sampai 6 juta nyewanya. Ya, tetapi di luar dia bilang itu punya dia. Dia beli di Paris dan semacamnya.
Ini hadits yang kita maksud. Kadang-kadang dia menyewa mobil, tetapi mengaku mobil itu punya. Ini termasuk hadis ini. Ini hadis sifatnya kasuistik, akan tetapi hukumnya berlaku umum dalam segala bentuk kebohongan atau sok memamerkan sesuatu dengan kebohongan. Dan hal ini rata-rata dilakukan oleh para wanita. Ingat, ini kasuistik. Yang melakukannya wanita, yang bertanya wanita, tapi keharaman perbuatan ini bagi semuanya. Karena kata Nabi tadi, coba Anda lihat kata Nabi, ya, al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabis, ya, kalabisi thawbizur. Orang, ya, yang menampakkan atau mengada-ada dengan sesuatu yang belum diberikan. Al-mutasyabbi' itu sifatnya umum. Laki-laki atau perempuan hukumnya sama saja. Jadi ini kasusnya terjadi pada wanita, tetapi hal ini juga dilakukan oleh semua orang. Ya, terutama orang-orang yang selalu ingin terlihat baik. Ya, jadi dia berpakaian dua pakaian. Dalam Fathul Bari diterangkan, dahulu di satu suku ada seseorang, ya, kalau diminta menjadi saksi, dia memakai dua baju yang terlihat bagus sekali, sehingga orang mempercayai ucapan kebohongannya, walaupun karena dia memakai dua baju yang penuh kepalsuan untuk menipu manusia. Maka Nabi mengatakan seperti itu. Ya, ibu-ibu sekalian, hadis ini umumnya, hukum umumnya adalah haramnya berbohong dalam segala hal. Ya, makanya Imam Muslim dalam sahihnya mengatakan larangan berbohong dalam hal pakaian atau yang selainnya. Ibu-ibu lihat di dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Al-Bir Wasilah, kitab kebaikan dan menyambung rahim, bab jujur dan bohong. An Aisyah taqalat, dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, maka na khuluqu abghadu ila Rasulullah sallam minal kadhib. Kata beliau, tidak ada akhlak yang paling dibenci oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, melebihi sifat dusta. Bahwa Nabi, Allah dan Rasulnya tidak membenci, ya, lebih dari kebencian keduanya kepada para pendusta. Ini menunjukkan, ya, coba lihat, abghadu ila Rasulillah SAW. Tidak ada akhlak yang paling dibenci Allah melebihi sifat dusta. Ya, jadi Nabi, Allah dan Rasulnya tidak menyukai sifat dusta dalam segala hal. Ya, dan Allah murkai. Dan ibu-ibu tahu, menjauhi kemurkaan Allah dan Rasulnya hal yang kita hindari. Ghairil maghdubi alaihim. Dan bukan jalan orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam hadis ini, salah satu akhlak yang Allah murkai adalah suka berdusta, suka berbohong. Imam At-Tirmidzi juga dalam Sunan At-Tirmidzi, kitab Zuhud, bab siapa yang berbicara, ya, agar manusia tertawa. An Muawiyah ibn Haidah, ya, qal sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Muawiyah bin Haidah, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailul ladzi yuhadditsu lil hadithi liyudhika bihil qauma fayukadzib, wailul lahu wailullah wailullah. Ya, Nabi mengatakan celakalah bagi orang yang mengatakan sesuatu agar supaya manusia tertawa. Padahal dia dengan berbohong maksudnya. Kata Nabi, celakalah dia, celakalah dia. Ya, misalnya stand up comedy umpamanya. Kadang-kadang suka membuat kebohongan-kebohongan agar orang tertawa. Atau ada ustadz-ustadz yang ngelucu dengan kebohongan-kebohongan, bahkan mendustakan Nabi dan semacamnya. Ya, bahkan ayat Al-Quran dibuat main-main.
ini adalah kebohongan. Dan mereka dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Mereka orang-orang yang celaka karena menampakkan kebohongan, kedustaan. Ini hukum dusta secara umum. Ya kata Nabi, ya celakalah orang yang ingin melucu ya di hadapan orang untuk membuat orang tertawa tapi dengan melakukan kebohongan. Celakalah dia. Celakalah dia. Wali'udzubillah. Dalam Sahih Al-Bukhari, kitab adab, bab qauluhu ta'ala, ayyuhalladzina amanu. An Abdillahi radhiyallahu anhu anin Nabi SAW qala. Dari Abdullah, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan, menyampaikan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada jannah. Wa inna rajula layasduqu hatta yakuna siddiqa. Sesungguhnya seorang yang selalu berkata jujur sampai Allah menuliskan dia sebagai orang yang jujur di sisinya. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Dan kejahatan itu mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ada seorang laki-laki yang suka berbohong sampai Allah menuliskan di sisinya sebagai tukang bohong, kadzaban. Bukan berbohong tapi pembohong. Waliya'udzubillah. Inilah hukum tentang berbohong. Dan masalah khusus Allah mengedukasi para istri, para wanita dalam kondisi apapun. Ya, tampil apa adanya. Bersikap jujur. Ya, tidak usah pamer dengan sesuatu yang tidak dipunyai. Jangan membebani diri dengan kedustaan. Karena tadi kata Nabi, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu mengantarkan kepada kejahatan, fujur. Orangnya fajir. Ya, fajirah, wanita jahat. Innal fujura yahdi ilan nar. Dan kebohongan itu akan mengantarkan pelakunya ke dalam neraka. Ini hanya sekali bohong saja. Gimana kata Nabi? Innar rajula. Seseorang la yukdzibu, sering berbohong. Hatta yuktaba indallahi kadzaban. Ya, kalau dia sering-sering berbohong, terus berbohong, maka Allah akan menuliskan di sisinya kadzaban, si pembohong. Artinya bohong itu sudah menjadi karakternya, sudah menjadi sifatnya. Dan Anda pernah ngalamin kebohongan yang pertama itu akan memaksa kebohongan yang kedua. Kebohongan yang kedua akan memaksa kebohongan yang ketiga. Dan seterusnya. Lambat laun kita menjadi pembohong. Hanya satu masalah saja. Ya contoh, ibu berpenampilan dengan sesuatu yang ibu tidak punya. Ibu ditanya, beli di mana Bu? Ya, ibu jawab di London umpamanya. Atau di Paris umpamanya. Sesuatu yang ibu tidak punya, padahal ibu pinjam dari teman. Kemudian ditanya lagi, ke Londonnya kapan? Ke Parisnya kapan? Tahun sekian. Oh iya, sama siapa? Bohong lagi. Di sana ngapain aja? Bohong lagi. Ya, berapa hari di sana? Bohong lagi. Terus seperti itu. Ini dikatakan Nabi karena keseringan berbohong, lalu Allah Subhanahu wa taala menuliskan dia sebagai sang pembohong sejati. Waliya'udzubillah. Intinya, ibu-ibu, milikilah apa yang ibu miliki. Gunakanlah apa yang ibu miliki. Tidak usah neko-neko. Tidak usah accent today mampus tomorrow tadi. Ya, dia accent supaya orang melihat dia indah, atau madunya atau racunnya tadi merasa tersaingi karena dia diperhatikan oleh suaminya. Panaslah hati si racun tadi sehingga dia merasa di atas angin.
tapi ketahuilah dia telah menggali lubang untuk menjerumuskan dirinya ke dalam neraka. Waliya'udzubillah. Sekali lagi ibu-ibu, hadits ini mengedukasi para wanita, khususnya para istri yang punya rival, para istri yang punya saingan, para istri yang punya racun. Tidak usah ingin mengeliminir racun di hati Anda, lalu menyenangkan hati Anda dengan sesuatu yang tidak Anda punyai. Anda telah mengenakan dua baju kebohongan. Anda telah berbohong, dan kebohongan itu kelak menjadi tabiat dan akan mengantarkan kita ke nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Waliya'udzubillah. Sekali lagi, hidup itu apa adanya. Tampil dengan apa yang Anda punyai. Walaupun dia tidak mewah, tapi itu milikmu. Karena kata Nabi tadi, inna sidqa yahdi ilal bir. Jujur dalam segala hal, itu mengantarkan Anda kepada kebaikan. Menunjukkan Anda kepada kebaikan. Wa innal birra la yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan Anda ke jannah. Oleh karena itu sekali lagi, selalu belajar jujur dalam segala hal. Tidak usah menampakkan kebahagiaan sementara Anda sendiri tidak bahagia. Ya, kecuali untuk menutup aib suami tidak apa-apa kalau berbohong. Akan tetapi jangan pura-pura bahagia padahal tidak bahagia. Ya, atau untuk bermaksud memanas-manasi hati orang lain. Apalagi untuk memanas-manasi rivalnya, saingannya. Tetap ini tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini jelas tidak ibu-ibu? Insya Allah jelas Ustaz. Ya. Jadi sekali lagi Bu, Islam itu antum sakit hati nggak kalau pemimpinmu membohongimu? Iya. Jadi kebohongan itu sesuatu yang buruk. Maka kata Nabi, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sementara fujur itu mengotori jiwa. Kata Allah Subhanahu wa taala di Quran 91. Surat 91, surat Asy-Syams ayat 7, 8 dan 9. Apa kata Allah? Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaannya, jalan kejahatan. Ya, maka Allah katakan qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dari sifat fujur kepada takwa. Wa qad khaba man dassaha. Ini hujjah syariah. Kenapa berbohong itu tercela? Karena kata Allah, wa qad khaba man dassaha. Dan celakalah orang yang membiarkan jiwanya kotor. Dengan apa? Dengan fujur. Dan beruntunglah orang yang membersihkan jiwanya dari sifat fujur. Dan kebohongan adalah salah satu sifat fujur. Tadi kata Nabi dalam Sahih Bukhari, kitab adab, innal kadhiba yahdi ilal fujur. Kebohongan itu ya mengantarkan si pelakunya kepada tingkat kefujuran. Fajir pelakunya. Dan ini mendatangkan dasaha. Ya, jiwa yang kotor. Dan ini rugi orangnya. Makanya kerugiannya apa? Diancam oleh Allah melalui lisan nabinya, dicampakkan ke neraka. Waliya'udzubillah. Dan salah satu bentuk tazkiyatun nafs. Kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Salah satu menjaga kesucian jiwa kita adalah dengan tidak berbohong. Selalu berkata jujur, hadir apa adanya, memperlihatkan sesuatu yang dia miliki, dan tidak menampakkan sesuatu yang tidak dia miliki. Dia mengatakan apa yang dia rasakan, dan dia tidak mau berbohong terhadap apa yang dia rasakan. Itulah sifat takwa, sifat albir. Karena albir dekat kepada takwa, takwa dekat kepada jannah. Adapun al-kadzib, ya, adapun kebohongan, itu mengantarkan kepada fujur, dan fujur mengantarkan kepada neraka.
Ya, jadi sekali lagi ya, murah tidak apa-apa, Bu. Ya, kalau memang kemampuan ibu belinya di Tamrin City tidak masalah. Jangan ngaku-ngaku belinya di Grand Indonesia. Ya, kalau memang ibu belinya Dolce Gabbana di Pasar Pagi Mangga 2, bilang aja dari Mangga 2. Jangan bilang belinya di Plaza Indonesia, Bu. Ya, tidak usah ngaku-ngaku. Belinya di mana? Belinya di Pasar Pagi Mangga 2. Betul ya, Bu? Di sana banyak sekali produk KW-KWan kan? Tahu nggak ibu-ibu? Ibu-ibu tahu nggak, Bu? Ya Ustadz. Tampillah padanya, nggak usah banyak gaya yang mendatangkan laknat Allah tabaraka wa ta'ala. Justru orang yang semakin banyak bohongnya, berarti dia telah menggali lubangnya semakin dalam di dalam neraka. Waliya'udzubillah. Tentu ini namanya nikmat membawa sengsara. Ya, bilang nikmat juga enggak. Ya, dia merasa nikmat tapi tersiksa sebenarnya karena dia akan berpikir untuk berbohong berikutnya. Kan stres juga. Dia hidup tidak tenang karena dia takut jangan-jangan orang mengetahui kebohongannya. Ya, maka tentu dia dalam ketakutan, kekhawatiran. Ya, ini juga gangguan mental akan muncul. Jadi intinya Allah mengedukasi para wanita, ya, jangan suka berpura-pura. Jangan suka menampakkan sesuatu yang tidak Anda miliki, apa saja. Dan jangan pernah membiarkan lidahmu untuk berbohong kepada manusia. Karena ketahuilah, Anda bisa membohongi semua manusia, tetapi Anda tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, Al-Quran di dalam surah 40, ayat yang ke-39, dalil bahwa Anda bisa membohongi manusia, tetapi Anda tidak bisa membohongi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati. Oleh karena itu, ya, Allah katakan, jangan kamu berbohong. Kamu bisa mendustai semua manusia sejagat. Tetapi ketahuilah, engkau tidak bisa membohongi Allah. Dan kebohonganmu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengetahui lirikan mata yang khianat. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah mengetahui pula apa-apa yang tersembunyi di hati. Serapi apapun Anda simpan kebohongan itu, kelak akan Allah bongkar kebohongan itu. Anda lihat dalam sejarah, berapa banyak orang berbohong, toh ketahuan bohongnya. Ya, yang bahayanya lagi, orang sudah mati baru ketahuan bohongnya. Kemudian dilaknat oleh banyak manusia karena merasa telah dibohongi. Ini berbahaya sekali. Ya, waliya'udzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, kita dianugerahi Allah sifat akhlak yang baik, selalu jujur, selalu berkata benar, ya. Dan apa kata Nabi SAW? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan akhir, hendaklah berkata baik, berkata jujur, kalau tidak diam. Kalau memang dia tidak bisa jujur dengan lisannya, dia diam itu lebih baik daripada dia berkata tetapi mengandung kedustaan, mengandung keburukan dan semacamnya. Saya kira itu aja dulu ya pembahasan hadis ini, karena memang hukum yang ada pada tidak terlalu banyak. Tetapi intinya, ketahuilah ibu-ibu, selama Anda menampakkan sesuatu yang tidak Anda miliki dengan maksud membohongi manusia agar Anda dikagumi, Anda disukai, Anda dihormati, apa saja. Apakah yang kita sembunyikan, kita banggakan kebendaan atau kepiawaian sifat yang tidak kita punyai. Tapi kita paksakan menampakkan kepada manusia, ini kebohongan. Ini kita mengenakan dua baju kebohongan. Dan kata Nabi, kebohongan itu mengantar kepada fujur dan fujur mengantar ke neraka.
Maka mari kita belajar untuk selalu jujur, tampil apa adanya. Karena kata Nabi, inna sidqa yahdi ilal bir. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada jannah. Artinya Anda tidak disukai orang karena Anda tidak punya sesuatu yang terlihat indah, terlihat mewah. Anda tidak punya mobil mewah yang mungkin Anda tidak dihormati karenanya. Tetapi yakinlah dirimu bahwa kejujuran itu menyakitkan di dunia, akan tetapi menyenangkan di akhirat. Ini namanya nikmat, sengsara membawa nikmat. Dan ketahuilah bahwa seindah apapun yang Anda rasakan akibat kebohonganmu, tetap itu akan menyakitkan di akhir nanti kehidupanmu. Ini namanya nikmat yang membawa sengsara. Waliya'udzubillah, itulah pilihan hidup. Nikmat membawa sengsara atau sengsara membawa nikmat. Maka wanita muslimah yang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia selalu yakin bahwa rezekinya ada di tangan Allah. Ya, rezekinya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah melebihkan sebagian rezeki atas sebagian yang lain. Ketika dia memiliki rezeki yang lapang, dia tahaddatsu bin ni'mah. Dia menampakkan tanpa berbohong. Dan ketika Allah membatasi rezekinya dan dia tidak punya kelapangan untuk membeli sesuatu dan dia tidak pura-pura untuk punya sesuatu. Ketahuilah, hidup ini Allah itu Ar-Razzaq. Dia memberi kepada siapa yang dia kehendaki. Dia mengurangi siapa yang dia kehendaki dengan ilmu dan hikmah. Ya, coba lihat di surat 16 ayat 71. Wallahu faddala ba'dukum ala ba'din fir rizq. Ya, faman ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Ya, jadi sadarlah bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah. Ketika Allah melapangkan rezekimu, nikmatilah sebaik-baiknya. Dan jangan Anda menyembunyikan nikmat itu, tampakkan. Namanya tahadduts bin ni'mah. Ya, bi ni'matika rabbika fahadits, kata Allah di surat ya Ad-Duha ayat terakhir. Setiap nikmat yang Anda miliki, tampakkan. Sebaliknya, jika engkau tidak punya, tidak usah pura-pura terlihat Anda punya sesuatu. Ya, jadi saya ulangi. Biasa orang itu punya rezeki berbeda-beda. Ada orang diberi kelebihan rezeki sehingga dia bisa membeli apa saja dia punyai. Ya, ketika Anda diberi rezeki yang banyak, Anda membeli Ferrari umpamanya, tidak masalah, tidak dosa. Ya, lalu Anda ingin memperlihatkan nikmat itu kepada manusia dengan bukan riya, tidak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Nikmat yang Allah berikan kepadamu itu hendaklah engkau tampakkan kepada manusia. Tapi sebaliknya, jika Allah menyempitkan rezekimu dan memang tidak ada kemampuan membeli sesuatu, tidak usah paksakan dirimu. Apalagi dengan berbohong. Jelas ini tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu saja dulu ya pembahasan kita di pagi hari ini. Saya persilahkan untuk ada pertanyaan, boleh bertanya, silakan. Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya. Berarti benar-benar Islam di sini menjunjung tinggi kejujuran ya Ustaz ya. Sama sekali kita tidak boleh berbohong dalam keadaan apapun ya Ustaz. Kan Bu Fina dulu awal bertemu suami prinsip jangan ada dusta di antara kita, bukan? Iya. Ustaz, kan ada kalau orang-orang karena bilang ya berbohong demi kebaikan, sebenarnya kan hanya 3 hal yang boleh boleh berbohong itu Ustaz. Nah, ada nggak selain itu kita boleh Ustaz? Tidak boleh, kan sudah dibatasi. Hanya itu aja berarti gitu Ustaz. Iya.
Ya Kecuali contoh tadi, Hmm. ya suami kita jahat, tapi kita bilang dia baik-baik aja kok, supaya tidak menimbulkan madarat. Pertanyaan, orang ini kan bukan menutupi kemudaratan kan? Iya, iya, iya. Tetapi dia berbohong untuk menimbulkan iri hati pada orang lain. Ini bini yang kedua bisa sakit hati nggak sama suaminya? Kan suami istri kedua bisa menganggap suaminya tidak adil kan? Iya. Ini madarat atau tidak, Bu? Iya, mudarat dong. Adapun ketika suaminya sering mukuli dia, tetapi dia bilang enggak, dia baik-baik aja kok. Kan tidak ada mudaratnya kan untuk orang lain, bukan? Iya, betul. Jelas? Iya. Sesuatu diharamkan oleh syariat ada madaratnya. Sesuatu yang dibolehkan oleh syariat, walaupun itu asalnya buruk, karena dampak keburukannya kecil. Atau bisa mengeliminasi tingkat keburukan lebih besar. Jelas, Bu? Iya. Kalau misalnya berbohong tentang suatu keadaan, Ustadz, misalnya dia menutupi misalnya gitu ya, bukan menutupi, keadaan sesungguhnya misalnya gitu. Misalnya dia nggak mau orang menilai bahwa dia tuh dalam keadaan yang lagi sulit atau susah, itu gimana Ustadz? Itu namanya warak, kehati-hatian. Kan kita tidak boleh menampakkan kemiskinan sampai nampak mengemiskan. Itu muru'ah, menjaga kehormatan diri kan. Dia kan tidak dengan lisan, tapi dia hanya berpenampilan agar tidak terlihat kalau dia sedang susah. Dengan apa yang dia punya tanpa ada kebohongan. Hadis ini kan menjelaskan betul-betul pura-pura 100% kan? Iya. Jadi seseorang yang sedang susah, tapi dia tidak mengeluh kepada manusia. Ditanya gimana Vinnya? Insya Allah baik-baik aja kok saya. Di mana dia, kalau andai kata dia berjujur, akan menimbulkan fitnah. Ngapain juga kawin sama laki itu? Ayo pergi dari dia. Itu ada laki-laki lain lebih gagah dari dia. Fitnahnya besar bukan? Iya. Ya. Maka lihat kapan kita terbuka, kapan kita tertutup. Dari tingkat kemudaratan yang besar. Kalau fitnahnya besar tidak usah, Bu. Iya, iya. Kan tidak kepada semua orang lebih arif menghadapi kasus kita kan, Bu? Betul, betul. Kalau ibu, taruhlah ibu dan ayah kita. Ayah itu tabiatnya lebih toleran. Kalau ibu enggak, judes ibunya. Ibu tanya gimana keadaan rumah tanggamu nak? Baik-baik aja Bu. Padahal memang tidak baik sebenarnya. Sebab kalau ibu sampaikan, nanti ibu mertua ini kayak hantu loh Bu. Ya, jelas? Fitnahnya besar enggak? Iya, iya Ustaz. Tapi kalau ayah yang baik, ketika tanya karena ayah suka kasih solusi, sebenarnya kasus saya gini Bu, ayah. Jadi ini termasuk apa itu namanya? Apa istilahnya itu? Curhat ya Ustaz, curhat tapi nggak solusi. Bukan curhat ya, apa namanya? Berbohong, apa itu istilah? Saya lupa istilahnya. Berbohong tapi tidak berbohong. Iya, iya. Ya, berbohong tapi tidak berbohong. Ya, jadi lihat kondisinya Bu. Kadang-kadang kejujuran itu melahirkan kemudaratan yang besar. Saya kasih contoh. Ada orang terbunuh atau orang dikejar. Dia bersembunyi dari ibu. Atau bersembunyi di rumah ibu. Dan pemburunya bertanya, tadi ada orang lewat gak? Kalau ibu kasih tahu nyawa taruhan gak Bu? Iya, iya. Maka untuk menghindari madarat yang besar, ibu harus apa? Berbohong kan? Iya, betul. Bahkan berbohong hari itu wajib atau sunnah Bu? Wajib. Wajib. Iya. Berarti intinya apa? Kebohongan itu untuk menghindari madarat yang besar, bukan? Iya, betul. Betul. Maka lihat ibu jujur itu ada madaratnya atau tidak, Bu. Maka ketika kita sedang tidak baik-baik saja, tetapi orang kepada orang tertentu, apalagi dia tukang nyinyir. Betul? Iya. Suka sinis. Bahkan dia bisa memfitnah kita. Tuh. Ya. Berjuang pada lakinya padahal hidup kere loh. Mendingan gua gitu loh. Nah, ini jadi fitnah bukan? Maka kejujuran itu tidak selamanya harus kita tampilkan. Dan tauriah namanya tauriah ya.
Iya, yang Nabi Ibrahim ya Ustaz ya. Iya, Tauriyah namanya. Dia adalah saudara perempuanku. Iya. Padahal maksudnya saudara perempuan muslimah kan? Iya. Betul. Ya. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak aku sakit? Padahal bukan sakit fisik, sakit hatinya melihat Allah dipersekutukan, bukan? Ini Tauriyah, Bu. Ya. Ya? Kalau Ibu Fina sedang susah, gimana keadaan kamu? Baik-baik saya. Artinya apa? Gue susah tapi hati gue insya Allah tawakal pada Allah baik-baik aja kan? Itu Tauriyah bukan? Ya. Jadi kapan kita jujur? Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan dia saudara muslimahku? Kan lebih jelas. Tapi kalau dia saudara muslimahku, apa kata raja? Cuma saudara seagama, bukan saudara kandung kan? Jelas? Jelas Ustaz. Barakallahu fiik. Satu lagi Ustaz, tadi Ustaz sampaikan kan kita melihat mudaratnya ya. Kalau lebih besar mudaratnya lebih baik nggak usah gitu kan. Tadi Ustaz sampaikan gitu. Ini ada cerita waktu itu jadi bahan diskusi Ustaz. Gini, ada seorang wanita, dia sudah menikah, kemudian afwan, dia pernah berzina dengan laki-laki lain Ustadz. Nah, kemudian dia bertobat nih Ustadz. Setelah bertobat ini, ya mungkin dia ada perasaan dosa. Nah, dia bingung sekarang untuk apakah dia harus menceritakan kepada suaminya atau gimana tuh Ustadz kalau kayak gitu Ustadz? Haram menceritakan aibnya kepada orang lain termasuk suaminya. Cukup dia bertaubat dan dia berusaha menutupi taubatnya dengan amal-amal saleh. Bukankah Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan Allah melaknat orang yang berbuat dosa di waktu malam, lalu Allah menutupinya kemudian cerita pada waktu yang lain. Bukankah itu dosa? Apalagi telepon Indosiar curhat dong, itu haram hukumnya. Jelas Bu Fin ya? Iya. Dan kalau suami bilang, kenapa kamu tutupi masa lalumu dari saya? Tanya sama suami, mana syariat mengatakan kita harus tahu masa lalu orang-orang kita. Setiap orang punya masa lalu jelek, hanya para nabi yang masa lalunya baik-baik aja, Bu. Yang jadi concern kita, apa yang kita perbuat setelah meninggalkan masa lalu yang kelam, bukan menceritakan. Ada yang sudah hijrah menceritakan masa lalunya di depan umum. Ini kebodohan. Ini terlarang, Bu Finia. Allah sudah menutupinya. Maka kita wajib menutupinya dengan dua, taubat kepada Allah dan kita tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Bukankah Allah mengatakan, man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Surat yang kedua, surat 25 Furqan, ayat yang ke-71. Orang yang bertaubat, kemudian disusuli taubatnya dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, maka dia adalah orang yang bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat. Jelas, Bu? Jadi itu masa lalu dia tidak ada kewajiban menceritakan kepada suaminya. Dan dia kan tidak berdosa kepada suami kan? Iya. Dia lakukan dosa itu, kalau dia tahu dia minta maaf kepada ayahnya, kan dia telah mempermalukan ayahnya, bukan? Iya, betul. Ayah kandungnya ya Ustaz. Iya. Jelas bukan suaminya, ketika itu laki-laki jadi suaminya. Jadi kalau suami bilang, lah kenapa kamu tutupi masa lalumu? Ada kasus semacam itu juga, Bu Finia. Iya. Saya pernah diperhadapkan kepada dua sahabat saya. Ya, laki perempuan itu saya yang jodohin soalnya masalahnya. Dan mereka menikah sampai punya 3 anak. Kemudian suaminya tahu bahwa istrinya itu pernah melakukan perzinahan dengan mantan pacarnya. Marah-marahlah si laki tadi. Ya. Lalu si wanita bilang, oke, mungkin saya salah. Tapi apakah saya salah atau kamu salah? Coba kita diskusi sama Ustadz Salim. Karena yang mempertemukan kita adalah Ustadz Salim. Coba kita cari solusi sama dia. Saya nasihatin suaminya. Waktu dia berbuat dosa itu, dosa dia atau dosa dia berbuat dosa kepada kamu atau dia dosa dia dengan Allah? Waktu itu kamu jadi suaminya, bagaimana dia cerita ke kamu untuk minta keridhaan kamu? Dia cerita ke kamu kalau memang dia berzina ketika jadi istri. Karena dia melanggar hak kamu kan. Dia minta maaf dari kamu kan. Karena dia berbuat dosa kepada kamu juga kan. Tetapi saya pengen tahu masa lalu dia. What? Mana ada dalilnya Allah menceritakan, menyuruh para wanita atau laki-laki untuk menjelaskan masa lalunya. Bukankah di Bukhari Allah melaknat orang yang sudah Allah tutup aibnya, kemudian dia buka kepada orang. Sekarang mereka udah baik dan anaknya udah sarjana. Ya, jelas ya?
Saya bilang ke lakinya dasar keribu otak keriting loh saya bilang. Jadi ini teman-teman saya kalau lama-lama suka nelpon. Kenapa pengen disengat Ustadz? Kenapa kata-katamu tidak terduga-duga tapi emang nyelekit sih tapi kita jadi terbuka pemikirannya. Ya. Jadi lama-lama mereka telepon Ustadz udah lama kedengaran sengatannya Ustadz. Kita pengen disengat Ustadz lagi lemah nih, lagi futur nih. Pengen disengat Ustadz. Jelas ya Bu? Ya, jelas Ustadz. Ya. Haram menceritakan harta kepada suami. Kenapa? Karena dia lakukan sebelum menikah itu dosa pribadi. Tidak terkait dengan laki-laki itu. Kalau dia berzina ketika bersuami, dia minta keredaan suami. Karena dia melanggar hak suami, bukan? Betul. Kalau tubuhnya ketika menikah milik suaminya, bukan? Ketika dia berikan tubuhnya kepada laki-laki lain, dia telah menzalimi hak suaminya, bukan? Dan dia mesti meminta keridhaan dari suaminya, bukan? Ini lain ceritanya. Ini dosa masa lalu. Yang dosa pribadi dia tidak terkait dengan dia. Tidak terkait dengan suaminya. Jadi alangkah tidak masuk akal. Tapi saya pengen tahu masa lalunya seperti apa. Saya tanya emangnya kamu nabi punya masa lalu baik-baik aja. Justru kamu lebih brengsek dari dia kan. Yang perlu kamu perhatikan. Setelah dia menikah denganmu. Dia baik atau tidak. Coba saya tanya. Setelah kamu tahu dia dulu berzina dengan laki-laki lain. Kemudian kamu bandingkanlah dia menikah. Apakah dia berbuat keburukan? Tidak Ustadz. Kenapa kamu melupakan kebaikan yang banyak? Hanya dosa yang tidak terikat denganmu. Bodoh nggak saya bilang. Apa kata dia? Ya Allah Ustadz lebih pintar dari saya. Udah nikah udah sekian tahun tapi masih bodoh. Emang kamu kan punya otot tapi nggak punya otak saya bilang. Yang kenceng kan ototnya. Otaknya kan nggak jalan. Kalian menikah karena daya tarik otot bukan otak kan Bu? Jangan tersinggung ya Bu Vinia ya. Rata-rata orang menikah karena ada ketertarikan otot bukan otak kan? Makanya kawin itu harus ada 3 Bu. Hati, otak, dan otot. Betul Bu? Betul. Punya hati dulu. Karena hati itu akan membuat kita rida menerima kekurangan pasangan. Tidak iri kepada kelebihan pasangan. Itu hati. Kita menikah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengharapkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Otak itu memahami agama, membimbing dengan agama. Otak itu bahwa hidup itu 2 orang berbeda pasti banyak masalah. Kemampuan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Kita harus lebih survive daripada pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jelas Bu Vinia? Itu otak. Otot, hidup itu perlu ada kemampuan otot mencari nafkah, berhubungan badan dan semacamnya. Jadi suami istri yang baik, yang punya idealisme, yang ideal apa? Punya hati, otak dan otot. Setuju nggak Bu? Ya setuju Ustadz. Maka cari suami yang otaknya cerdas, akidahnya lurus dan ototnya kuat. Jelas Bu? Jelas Ustadz. Ya. Ustadz Barakallahu Fikum. Ustadz, jadi tadi karena Ustadz berbicara, tadi kan masalah lalu dia ya sebelum dia menikah. Nah kalau yang tadi itu yang Ustadz sempat sebut tadi, misalnya ada orang yang dia sudah menikah terus berzina itu terus dia minta keridhaan suaminya. Pasti kan kalau dia ngaku juga jadi ribut kan, itu gimana tuh Ustadz? Ya resikonya lah kan namanya menzalimi hak orang kan. Saya tanya sama Bapak Vina, ibu gibahin dia sampai dia terfitnah. Ibu minta maaf, resikonya ibu digebukin nggak? Iya. Tapi kalau dapat keridhaan kezaliman orang kan perlu dimaafkan kan? Iya betul. Dan kewajiban kita memaafkan bukannya mingkem kan? Iya. Yang utama kita memaafkan atau mendendamnya Bu? Memaafkan. Nah, itulah akal tadi, otak Islam dan hati itu pentingnya laki punya hati bukan? Dia beriman bahwa dosa saya kepada Allah lebih banyak. Tetapi Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah di surat 39 ayat 53. Kalau Allah yang memberi saya kebaikan, saya mendurhakainya, tapi Allah tidak sungkan memaafkan saya, terus apa alasan saya untuk tidak memaafkan istri saya atau pasangan saya? Keren. Jelas? Jelas Ustaz. Ibu jangan pakai lagunya cita-cita, sakitnya itu di sini, itu bodoh namanya. Jelas? Itu hati itu penting. Ya. Pasangan yang lapang hatinya. Jelas? Iya, Ustaz. Rabbi syrali sadri. Ya Allah pangkallah dadaku. Makanya para nabi itu sabar menghadapi cacian manusia. Yang paling baik siapa? Nabi kan? Ya.
tapi dicaci maki orang, bukan? Betul. Itulah bentuknya adanya kelapangan dada, menerima resiko kehidupan. Kita tidak sempurna, Bu. Ya, katakan kepada suamimu, Anda bukan Musa dan saya bukan Firaun. Jadi ada orang datang kepada ayah saya, 2 orang berantem, laki salahkan bini. Ayah saya tanya, kamu lebih saleh daripada Musa? Kata suami itu tidak. Istrimu lebih jahat dari Firaun? Tidak. Terus gimana Pak Tuan Guru? Kalau Nabi Firaun saja Allah berikan 2 hal kepada Musa apa? Bersikap santun dan selalu optimis berharap kebaikannya. Itu pentingnya lapang dada enggak, Bu? Punya hati yang lapang, bukan? Iya. Ya, surat 20 ayat 42 43, bukan? Maaf, 49 50, bukan? Surat 20 ya, ayat 42 43. Ibu lihat di 42 43, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Ya, faqula lahu qawlan lainan la'allahu yadzakkar aw yakhsha. Yatadzakkar aw yakhsha. Saya tanya sama Ibu Vinia, kira-kira Allah tahu nggak Fir'aun itu beriman? Tahu. Enggak. Tahu dong. Allah tahu Fir'aun tidak bakal beriman, kan? Ya, betul, betul. Tapi Allah memberikan harapan supaya Musa tidak putus asa mendakwahi manusia, bukan? Iya. Yang kedua, pertama apa? Fir'aun itu jahat nggak? Jahat banget. Di mana bukti kejahatannya, Bu? Iya, sudah Innahu tagha. Coba lihat ayat. Batas. Innahu tagha. Artinya kejahatan sudah di luar batas toleransi. Tapi apa kata Allah? Kau faqula lahu qawlan lainan. Sejahat Fir'aun saja bersikap sopan kepadanya. Dan Allah tahu Fir'aun tidak mungkin beriman. Ya, tetapi Allah beri harapan kepada Musa. Musa juga tidak tahu bahwa Fir'aun bakal beriman, bukan? Atau tidak? Artinya ini butuh kelapangan dada, bukan? Untuk memaafkan pasangan, bukan? Jadi kata ayah saya kepada orang itu apa? Apa kamu lebih saleh dari Musa? Dan istrimu lebih jahat dari Firaun? Kalau Musa saja mesti berkata sopan, apalagi Anda cuma manusia biasa. Ya, kalau Firaun tidak beriman saja Allah memberi harapan kepada Musa, apalagi istrimu yang wanita mukminah. Maka carilah suami, pasangan yang punya HO2, Bu. Ya, hati, otak, otot. Jelas, Bu? Ya. Nanti kapan-kapan bikin judul, pasangan ideal punya HO2. Hati, otak, dan otot. Nanti dalilnya banyak sekali. Ya. Jelas? Saya biasa bikin istilah, dalil dulu baru istilah, Bu. Jelas? Ya, jelas. Itu memaafkan manusia itu penting. Ya, maka pilih laki yang dewasa, yang cerdas akalnya. Dia punya otak yang cerdas. Kalau punya hati yang lapang, otak cerdas insya Allah bijak ini. Ini yang disebut qurrata a'yunin. Jelas? Ini otaknya sempit, dadanya sempit, otaknya cetek lagi, lengkaplah penderitaan. Jelas? Maka dibutuhkan pemaafan. Istrimu sudah, bayangkan, kalau istrimu sembunyi-sembunyi itu lebih zalim lagi, bukan? Yang namanya segala itu beresiko, Bu. Kalau kita sampaikan, bukankah minta maaf kepada orang kita gibahin, mesti kadang-kadang kita mesti digebukin juga, bukan? Tapi karena untuk mendapatkan keridhaan, kan? Ya. Jelas? Ya, jelas, Ustaz. Kalau kita sudah minta keridhaan dengan ikhlas, dia nggak rida urusan dia dengan Allah. Apa alasan dia untuk tidak memaafkan? Jelas? Jelas, Ustaz. Ya. Dan yakinlah, Bu, jangan mengira bahwa memaafkan itu merendahkan derajat kita. Di mana gengsi gue maafin lo? Ini bodoh. Wong Allah angkat derajatnya dengan memaafkan, bukan? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surat 3 Ali Imran 133 134. Jangan sungkan untuk memaafkan orang. Jangan merasa hina ketika memaafkan orang. Allah mengangkat derajatmu. Bergegaslah kalian kepada ampunan dan surganya Allah yang Allah sediakan bagi orang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya ketika dalam keadaan
sempit, sulit ataupun ketika senang. Wal kadhiminal ghaidha, mampu menahan marah ketika dia marah. Mendapati istrinya selingkuh, kemarahan yang luar biasa, tapi dia tekan dia. Wal afina 'anin nas, dan memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang berbuat kebaikan. Ini kemuliaan atau kehinaan, Bu? Ya, kemuliaan, Ustaz. Orang Indonesia mengatakan, gengsi dong kalau gue maafin lo, ya. Kadang-kadang ibu suka jadi setan buat teman. Bego lo, kok rendah amat kualitas lo, mau maafin dia, padahal dia udah rendahin lo. Bu ya, Bu Pina dulu-dulu juga gitu kan? Suka jadi setan bagi teman, bukan? Kalau gue kayak lo, gak akan gue maafin. Gengsi tahu, apa kata iblis? Lu kayak gue aja, lo dendam Adam. Apa kata iblis? Lu gue banget, Finia talbis, mental iblis namanya. Lanjutkan, bersama kita berdua kelabing di neraka. Waliya'udzubillah. Hidup ini kan kalau tidak surga, neraka surga, bukan? Jadi yakinlah bahwa memaafkan pasangan itu kemuliaan, bukan kehinaan. Tadi ayatnya tadi. Dan memaafkan tanda orang bertakwa. Dan katalah inna akramakum indallahi atqakum. Ini kebodohan kita tidak paham din, mengikuti nafsu, maka kita mengatakan apa? Gengsi dong, masa gue laki-laki gentleman maafin lo, nggak akan. Lo nggak tahu betapa sakitnya hati gue. Kurang asam nih orang. Ya, padahal dosa dia, sakit hati dia dengan durhaka. Sakit yang dilakukan bininya dengan maksiat dilakukan pada Allah lebih gedean mana, Bu? Lebih gedean maksiat dia kepada Allah daripada kesalahan dibuat istrinya, bukan? Iya. Ini sombong nggak? Ini Fir'aun model baru, namanya neo-Fir'aunism nggak namanya ini? Jelas? Jelas, Ustaz. Ini namanya neo-iblis, bukan? Ini namanya jil, jamaah iblis, lebih liar nggak daripada iblisnya? Waliya'udzubillah. Jelas, Bu Finia? Jadi kalau saya ulangi, ketika menikah, istri itu hak seluruh tubuhnya milik suaminya, bukan? Betul. Kalau memberi harta suami kepada istrinya, kepada orang lain tanpa seizin, dosa enggak? Enggak. Memberikan harta suaminya kepada orang tanpa seizin suaminya, dosa iya, tidak? dosa. Kita udah bahas. Iya, dosa. Ya, apalagi dirinya lebih dosa, bukan? Iya, iya. Berarti kezaliman enggak? Kezaliman. Kalau kezaliman harus diselesaikan, itu hak manusia, bukan? Iya, betul. Pertanyaannya, mana ada manusia yang bisa memaafkan dengan mudah, tapi resiko untuk mendapat maaf memang butuh perjuangan, kan? Betul, betul. Jelas? Jelas. Kalau tidak, kita termasuk orang yang muflis, rugi, bukan? Faham? Di sini butuh kejujuran, walaupun sakitnya itu di sini daripada di sana, Bu. Lebih ringan mana? Sakitnya di sini atau di sana, Bu? Di sini, Ustaz. Di sana maksudnya di neraka, kan? Iya. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, barakallahu fikum, Ustaz, untuk pencerahannya. Fikum barakallah. Akan dilanjutkan oleh Uti Farah ya, Ustaz, untuk melanjutkan pertanyaan. Silakan Uti Farah. Ya, Uti Finya, jazakillah khair. Ya, Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, ini pertanyaan sudah ada, Ustaz. Tapi ada sedikit pertanyaan dulu, Ustaz. Tadi kan saya juga baru tahu nih, Ustaz, kalau kita kayak menampakkan sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita, tapi kita merasa itu, kayaknya buat gaya-gayaan, ternyata itu bagian dari dosa ya. Soalnya selama ini kedustaan tadi, kata Nabi memakai dua baju kedustaan tadi. Iya, soalnya selama ini taunya, Ustaz, kalau bohong itu karena kita berkata bohong gitu loh. Gitu. Nah, Ustaz, kan bagaimana bohong itu bisa perbuatan, bisa ucapan, kan? Iya. Iya, betul. Dan kedua-duanya datang dari keinginan hati, bukan? Iya. Ya, Ustaz. Nah, kalau misalnya nih, Ustaz, ada orang yang memakai barang KW tadi, Ustaz, misalnya. Nah, itu tapi dia dalam mungkin kan dia nggak akan ngomong nih, oh ya saya ini belinya di sini nih, nggak akan bilang kalau itu sebenarnya barang KW gitu ya, Ustaz. Pokoknya dia diam aja dan hanya memakai aja, itu juga termasuk kebohongan. Tidak apa, bukan kebohongan. Ya, kan dia tidak bermaksud membohongi orang, kan? Dia punya kemampuan, dia ingin, misalnya dia suka Hermes, dia senang merek Hermes. Tetapi ada KW-nya umpamanya. Ada orang yang bisa mendesain sebagus Hermes. Ya, lalu dia sukai.
dia beli karena dia suka, tidak bermaksud untuk membohongi manusia, kan nggak masalah kan? Oh iya. Jelas? Iya Ustaz. Iya Ustaz. Yang Walaupun kedua, dia dia ya, tidak bilang ini Hermes asli loh. Ah, itu kan dia nggak Iya. cerita kan? Iya, tidak. Tapi Ustadz misalnya gini, ya kalau orang membeli itu kan karena dia merasa pengennya terlihat tampil seperti ya tas-tas mahal yang sesungguhnya ya Ustadz. Ya, Nah tapi itu dia juga termaksud berbohong kan? Dia Iya. emang itu dijual ada di pasar, dia mampu membelinya kan? Dan Iya. dia tidak mengaku-ngaku kalau itu asli kan? Iya. Oh berarti ya mengerti Ustadz. Ya Ustadz, ya jazakallah Ustadz. Ya Yang ini ada itu sesuatu tidak ada tapi dia ada-adakan. Itu kan udah ada di pasar. Iya. Dia beli maksud karena menyenangkan hatinya. Untuk terlihat bagus lah penampilan tanpa berbohong. Kecuali dia cerita, lu tahu nggak? Ini gue beli di Paris loh. Itu berarti dia bohong kan? Iya. Tapi dia hanya mengenakannya saja. Tanpa bermaksud untuk memamerkannya kepada orang dan semacamnya. Itu tidak ada kebohongan. Ya? Iya Ustadz. Ya syukron Ustadz. Ya pertanyaannya lagi nih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Teman saya mau menikahkan anaknya yang pertama. Nah anaknya ini perempuan. Tapi anak perempuan ini bukan anak suaminya. Dan suaminya tidak tahu sampai sekarang. Dia mau jujur sama suaminya tapi takut dicerai. Tapi yang harus jadi wali anaknya adalah ayah kandungnya kan kalau dia menikah nanti Ustadz. Nah bagaimana solusinya Ustadz? Baik. Kan berarti waktu menikah anak ini kan sudah ada dong kalau ada ayah kandungnya. Jadi pertanyaannya gini. Ini dia hamil dengan wanita laki-laki lain tapi ngaku hamil sama suaminya. Kan kasusnya gimana ini? Sebab ayah kandungnya kalau bukan ayah nikah juga tidak akan memberi wali kan? Ini pertanyaannya harus jelas. Kasusnya gimana? Status anak ini ketika anak ini waktu dia mengandung anak ini, dia menikah, ini harus kasusnya jelas gimana ini? Ustadz Afwan, mungkin saya bantu. Ini sepertinya benar seperti yang saya sampaikan. Jadi anak dia sudah mengandung itu mungkin bukan dari anak darah suaminya ini gitu loh. Iya. Jadi, dia hamil dengan laki-laki lain, tapi menikah laki-laki A menikah dengan laki B. Ya, dan laki-laki yang dinikah ini tidak tahu pada saat itu. Kalau itu tanaman orang. Ya, betul Ustaz. Ya, ini kan namanya menyembunyikan nasab kan hukumnya dosa besar. Menyandarkan anak kepada bukan ayahnya kan tidak mencium bau surga kan? Ini termasuk dosa-dosa besar. Ya, resikonya dia harus jujur. Kalau diceraikan itu resiko daripada dia masuk neraka gimana? Saya tanya sama ibu. Kalau dia tidak terbuka dan laki ini ngotot kasih wali, kan nikahnya nggak sah nggak itu anak? Nggak sah. Nah, masalahnya berat atau ringan ini? Berat Ustaz. Nah, berarti yang ringan apa? Sampaikan nanti terserah laki, jangan takut aja. Udah takut duluan loh. Jelas? Jadi sebelum sampaikan, cari orang yang bijak, yang cara menyampaikannya baik, yang bisa diterima baik dengan laki-laki ini. Sehingga dia berpikir bahwa ini kesalahan, tapi bukan alasan untuk menceraikan istrinya. Yang jelas mudaratnya besar kalau dia nggak jujur. Kalau misalnya dia nggak sampaikan, anak ini merasa nasabnya kepada ayahnya. Ini dosa besar tidak? Iya dosa. Dosa besar, pelakunya diancam tidak mencium bau surga. Hadits Bukhari Muslim. Yang kedua, kalau dia tidak beritahu mau cari ayah biologisnya kan nggak mungkin juga kan? Makin curiga nggak sih bapak yang bapak nikahnya tadi? Loh, saya bapaknya kenapa nikahin dia? Masalah baru nggak itu? Yang ketiga, kalau nggak diberitahu sang bapak yang punya sertifikat, Bu, yang bukan punya tanaman, Bu, ya, dia punya sertifikat tapi nggak punya tanaman kan, Bu? Dia menikahkan anak itu jadi walinya, nggak sah kan nikah anak itu? Iya betul Ustaz. Gimana? Resikonya beratan mana? Diceraikan atau status nikah anaknya tidak sah? Jadi ini namanya dua resiko yang sama-sama berat bukan? Tapi mana yang lebih berat Bu Fin ya Bu Farah?
menasabkan anak dengan ayah bukan nasabnya. Dosa besar. Kalau toh ayahnya tidak tahu itu anaknya, tapi dia tahu bahwa itu anaknya. Lalu dia datang jadi wali, nggak sah kan nikahnya? Iya, Ustaz. Resikonya beratkah dengan cerai tadi? Mana yang besar resikonya ibu-ibu? Coba mikir. Masih pagi loh, mikir dulu. Jelas? Toh menceraikan itu juga sesuatu belum pasti kan? Iya. Akan tetapi batalnya perkawinan itu pasti kalau terjadi. Paham? Maka menghindari yang sudah pasti dengan mengangan-angan tidak pasti tidak berlaku dalam syariat. Hindari yang sudah pasti. Sudah pasti apa? Haramnya menasabkan anak ini dengan bukan ayahnya. Itu udah jelas dosa besar. Yang kedua, pastinya kalau tidak diberitahu, maka ayah itu akan menikahkan anak ini. Dan itu nikahnya tidak sah. Besar resikonya bukan? Itu udah pasti. Maka ini yang jadi ukuran hukum untuk diikuti, bukan rasa takut diceraikan yang tidak pasti tadi. Dalam kaidah fikih, al-yaqinu la yazulu bisyakki. Sesuatu yang yakin tidak boleh dikalahkan hukumnya oleh yang masih ragu-ragu. Jelas ibu-ibu? Iya, Ustaz. Ini dilema, tapi solusinya seperti itu. Harus pilih di antara salah satunya. Dan tanggung resikonya masing-masing. Kalau dia bertahan supaya tidak diceraikan, dia menanggung dosa sepanjang hidupnya dan dosa anak itu. Kalau dia terbuka bukti diceraikan, tapi tidak ada dosa dia karena sudah menjelaskan kebenaran. Pilih di antara dua, mikir dulu yang dua tadi. Ya, up to you, terserah lo. Jelas Bu Farah? Iya, Ustaz. Ustaz, berarti kan ini ayah biologis pun kan tidak bisa menikahkan yang menjadi walinya. Ya kan? Saya ulangi. Seorang anak diikat nasabnya dengan ayahnya karena dua nun. Ya. Pertama nikah, kedua nutfah. Nikah dulu baru sebar nutfah. Ini bapak biologis punya nutfah tapi bukan nikah kan? Iya. Berarti tanah ilegal gak? Ya. Dia nanam di tanah ilegal bukan haknya kan? Ya. Tanaman tidak disandarkan kepada penanamnya, ditandarkan kepada tanah. Paham? Si suami yang dinikahi itu dia punya sertifikat, tapi bukan tanaman dia kan? Iya. Bukan benih dia kan? Tidak bisa disandarkan kepada ayah nikahnya karena bukan ayah biologisnya. Jelas? Dilema enggak? Itu kenapa Allah melarang tidak boleh saling berdekatan wanita dan laki-laki bukan mahram. Karena beresiko hukum panjang sekali. Jelas? Ya Ustadz, berarti yang bisa menikahkan wali hakim ya Ustadz? Ya wali hakim. Kalau dia jujur wali hakim heboh juga kan? Masa laki datang ke perkawinan tiba-tiba wali hakim. Terus kata laki yang nikah, terus gue ngapain gitu loh. Iya ya. Kalau dia bilang ke lakinya, udah kasih wali hakim yang nikahin aja. Toh laki akan menasabkan kepada nasab ayahnya kan, ayah nikahnya kan. Iya. Akannya batal nggak? Karena ada penipuan di dalam akad itu. Iya. Problemnya banyak kan. Saya pernah punya kasus, ada orang kasus teman saya. Dia pusing sendiri. Ustadz kasih solusi dong, lu yang gatel gue suruh garuk. Gila lo. Itulah kenapa kawan-kawan saya suka sama saya. Karena kata-katanya nyelekit. Lu yang gatel gue suruh garuk. Yang bener aja dong. Jelas ya Bu? Ibu harus punya gaya Pertamina. Pasti pas. Oke? Pasti pasnya apa? Ya Bu, terbuka, jujur. Supaya masalah tidak merebet pada anak dan keturunan nikahnya tadi. Jelas? Iya Ustaz. Baik Ustaz. Jazakallah khair Ustaz. Ini kebohongan yang paling bahaya loh. Karena beresikonya besar sekali kan? Berkaitan dengan kejelasan nasab kan? Iya. Coba lihat berbohong dengan
penampilan yang kita tidak punya saja dosa besar, gimana berbohong dalam nasab anak? Dosanya lebih besar. Kalau yang kita bahas hadisnya, dia berdosa saat berbohong saja kan? Tapi kalau yang kasus yang ibu tanyakan, ini dosanya 7 turunan bukan? Iya. Nah. Udah gitu dapat warisan lagi, ambil hak bukan haknya lagi. Dosa berurut-urut gak, Bu? Ya Allah, kayak benang kusut loh Ustaz dirinya nih ya kalau kayak gini ya Ustaz ya. Afan. Nah itu dia, tadi saya kata ke teman saya punya kasus, punya teman punya kasus kayak gini. Ya, saya jawab, yang gatel lo, kenapa gue yang suruh garuk gitu loh. Dia bilang sadis amat sih jawabannya. Lagian dulu waktu gatal, kenapa nggak nanya saya dulu biar saya kasih solusi. Kenapa yuk udah gatal, udah luka baru susah sembuhin, gila kan lo? Kadang-kadang memberi jawaban kan mesti ada psikoterapinya juga kan Bu? Gimana Bu? Dilema bukan? Ustadz, coba misalnya kita diskusi ya, berhandai-handai ya. Misalnya nih, ini kan kita kalau baca nih, dia sudah mau menikahkan anaknya. Tapi misalnya kita anggap si ibu ini, dia tidak akan ambil resiko yang ini Ustadz, yang secara agama, hukum akhirat. Tapi karena melihat pandangan manusia kan, karena dia sudah mau menikahkan anaknya, dia mengambil hukum dunianya aja yang dia tutup, terus itu dia tidak sampaikan yang sejujur-jujurnya. Berarti kan dosanya tadi udah banyak banget ya. Pertama ya Ustaz, dosa zina yang dia lakukan pertama sebelum nikah. Oke, itu tidak dia udah berdosa iya. Kedua, berbohong nasab anaknya. Ketiga, nikah kalau diwalikan sama ayah, nikahnya tidak sah nikahnya karena bukan anaknya. Ketiga, anak wanita dapat warisan ayah nikahnya bukan haknya. Berutudah dosanya banyak gak Bu? Iya, banyak banget. Gak mikir loh. Mau pilih yang mana Bu Finya? Menjaga perasaan manusia atau menjaga diri dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala? Iya, mendingan ngaku aja ke suaminya. Cuma kan satu taubatnya nggak diterima kan kalau sudah terjadi kan? Iya. Cara perbaikinya gimana? Nah, udah nikah? Gimana dong Ustaz? Ya tadi solusinya cuma satu, jelasin jujur. Supaya jelas permasalahan. Ada resikonya, tapi resikonya kecil di dunia saja kan? Iya. Kalau dia jujur laki menceraikannya, dia nggak berdosa dong. Betul. Tapi kalau dia tutupi dosanya 7 turunan, itu anak punya anak. Kalau anak 5, anak itu disebut anak zina nggak? Karena nikahnya tidak sah. Iya, betul. Si nenek ini nenek neraka bukan? Namanya nenek neraka namanya ini. Jelas Bu? Jelas. Jadi pilih mana yang resikonya berat. Kalau pakai manajemen risk, itu pilih yang mana? Yang paling ringan resikonya kan? Iya, ngaku sama suaminya aja sebaiknya. Iya. Jelas? Tidak ada pilihan lain. Yang pilihan hanya sampaikan dan kasih tahu dia ini bukan anakmu. Ya, jujur. Ya. Karena berimbas hukum yang menimbulkan keharaman yang beruntun. Dan itu bukan dosa kecil tapi dosa besar. Ini bukan bicara soal humanisme, bukan bicara soal toleransi, faham? Ini bicara soal halal dan haram, hak dan batil. Jelas? Baik, ada yang lain nggak selain kasus itu? Udah jelas persoalannya bukan? Jawabannya? Iya, jelas Ustaz. Ya, syukran Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya pernah dikasih tas KW dan teman yang memberi itu bilang kalau tas KW itu beli di Bangkok. Saya tidak enak untuk menolak, jadi tetap saya simpan. Nah, sampai sekarang saya tidak pernah pakai dan tidak pernah mengeluarkan dari lemari tas itu tadi Ustaz. Nah, bagaimana bagaimana apakah saya boleh memberikan ke orang lain? Boleh. Itu namanya wara, itu namanya kehati-hatian. Dan wara itu sifat orang mukmin yang Nabi janjikan jannah untuknya. Itu namanya wara, berhati-hati. Ya. Sebab dia dilema juga kan?
Artinya dia khawatir Iya. terjerumus dalam kebohongan yang dimaksud oleh kita bahas, bukan? Itu namanya wara, kehati-hatian. Tapi kalau dia kenakan, dia bilang beli di Bangkok tidak masalah. Dia kan mesti percaya sama yang ngomong kan? Iya. Kecuali dia tahu kalau temannya itu bohong. Baru dia bilang di Bangkok, itu dia membantu kebohongannya. Tapi kalau memang temannya benar walaupun KW tapi beli di Bangkok, dia bilang beli di Bangkok gak bohong dong. Paham? Iya. Artinya kalau dia kena, dia pakai juga tidak masalah. Dia tidak berbohong. Paham? Berbohong kalau dia tahu bukan dibeli di Bangkok, tapi dia cerita beli di Bangkok. Itu berbohong. Dan dia tahu temannya bohong, lalu dia cerita, itu namanya memperkuat kebohongan. Maka itu haram. Ya? Tetapi dia tidak mengenakannya, tidak menggunakannya, khawatir kepada itu namanya wara namanya. Dan itu memang akhlak seorang mukminah, seorang muslimah, seorang mukmin harus seperti itu. Kehati-hatian, khawatir terjatuh kepada yang haram. Jelas? Iya Ustadz. Baik Ustadz. Kalau dia hadiahkan kepada orang tidak apa-apa. Toh daripada tinggal di situ tabdzir, boros bukan. Dia berikan kepada mungkin yang lebih membutuhkannya. Jelas? Iya Ustadz. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Ustadz, ini ada yang nyambung pertanyaan yang tadi Ustadz. Nih, kalau nikah ulang terbatas dengan wali nikah setelahnya yang tahu kalangan terbatas, katanya Ustadz. Gimana Ustadz? Ini kok bikin ribet masalah loh ya. Jadi pokoknya intinya ngomong jujur aja udah ya Ustadz. Iya. Ya, kepada suaminya. Iya. Kalau memang tidak mau orang tahu bahwa itu nikahnya aja tapi tetap asli, tidak usah banyak kerabat, tidak banyak orang yang diundang. Saya pilih yang mana Bu? Bu Farah coba lihat. Pura-pura supaya terlihat itu anak sah. Iya. Nikahnya nggak sah. Kemudian kita nikah diam-diam lagi. Ribet gak urusan? Iya Ustaz. Kalau saya tawarkan gini, jujur aja terbuka. Tohnya dia tahu juga Bapak itu kan pasti tahu dong. Karena nikah ulang kan pasti Bapak itu tahu kan? Iya. Lebih baik terbuka aja. Tetapi kita tutupi perkara dari banyak orang supaya tidak ada fitnah. Lagi bapaknya itu kenapa wali hakim? Nah, namanya ibu-ibu kepo kan? Nah. Iya. Gimana lebih mudah mana urusannya? Terbuka saja, tapi kalau tidak ingin kehebohan terjadi, nikahnya biar dalam ruang tertutup terbatas undangannya. Keluarga dekat saja. Nanti walimahnya boleh terbuka, nggak masalah. Paham? Iya. Nah. Ini namanya menyelesaikan masalah tambah masalah nggak Bu? Betul. Ribet dari pegadaian kan? Ya Ustadz, baik Ustadz. Iya. Ustadz, ini pertanyaan kan sudah tidak ada Ustadz, tapi saya ada sedikit pertanyaan yang agak di luar tema dikit ya Ustadz ya. Silakan. Ya, nah Ustadz, kita kan rezeki kita itu kan sudah diatur Allah ya Ustadz ya. Sudah ada bagiannya masing-masing. Nah misalnya nih Ustadz, kita ikut di satu acara exhibition misalnya Ustadz. Terus memang biasanya tuh omsetnya bagus gitu ya Ustadz ya. Tapi begitu ikut yang sekarang itu misalnya jelek. Nah ada yang bilang gini, oh ya memang kalau ikut sekarang itu kan saingan udah semakin banyak. Jadi ya memang akhirnya kita pun nggak terlalu bagus omsetnya seperti dulu gitu. Nah maksudnya sebenarnya kan tidak seperti itu ya Ustadz ya. Mau yang ikut banyak. Saingannya banyak, kalau emang jatah rezekinya tetap dapat, itu yakin itu. Iya. Ya, itu perhitungan logis, tetapi itu bukan penentu utama. Kan Allah bilang apa? Siapa yang cari dunia rizki itu, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dalam batas yang Allah kehendaki. Artinya kita tetap berikhtiar. Cuman kita dapat berdasarkan jatah yang sudah Allah tentukan. Biarpun saingan banyak. Kalau emang itu jatah kita, insya Allah kita dapat. Yakin itu. Jelas? Ya Ustaz. Jelas Ustaz. Ya, pertanyaan di layar juga sudah tidak ada Ustaz. UTV-nya saya kembalikan ke UTV-nya. Ya, jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Wa iyyakum jami'an. Bu Fina silakan cari kata penutup. Ntar dulu dong Ustadz nih, saya mau nanya sedikit lagi nih. Ini banyak sekali memang kejadian ya Ustadz ya, bahkan sekarang mengambil anak ya, orang-orang yang mungkin Allah tidak. Ini mulasa muka lu banyak masalah loh.
Bentar dulu. Nah, ini ada kejadian yang saya lihat sendiri gitu Ustadz ya, dari anak itu sampai anak yang diangkat dari bayi ya Ustadz ya. Itu dari bayi merah banget. Tapi qadarullah kalau bayi diambil dari kecil itu wajahnya akhirnya ikut ya sama si orang tua angkatnya ini ya Ustadz ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan si orang tuanya ini juga pertama senang banget mengakui bahwa ini anaknya dia gitu Ustadz. Nah, kemudian dia juga sudah tidak tahu lagi juga memang si ibu yang melahirkan anak ini gitu loh Ustadz. Kalau mau dicari juga nggak tahu kemana Ustadz. Nah, sampai dia menikah gitu. Dan dia menikah, dia nasabnya baik lagi tadi. Tidak sesuai dengan nasab yang aslinya tuh Ustadz. Sampai sekarang, sampai itu anak udah punya anak lagi gitu Ustadz. Artinya si yang ngangkat, yang orang tua Ustadz asuh tadi udah jadi cucu, udah jadi kakek nenek. Ini gimana sih Ustadz gitu loh. Bukan ada ayatnya, Bu. Ya, kalau kalian tidak tahu siapa nasabnya, ya, maka katakan dia adalah maulakum, bukan anakmu. Surat 33 ayat 5 kan? Iya, betul. Udu'uhum li'abaim wa aqsatu indallah. Panggillah mereka dengan nama ayah-ayah mereka. Allah perintahkan apa? Panggillah anak-anak itu dengan anak-anak ayah mereka. Fa illam ta'lamu aba'uhum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum. Jika kalian tidak tahu siapa babehnya, ya, maka kalian katakan maulakum. Dia adalah maula. Maula itu kalau dalam bahasa Arab kadang bekas budak yang dimerdekakan. Lalu kita asuh. Berarti bahasa Indonesia anak asuh ya. Katakan dia maula, bukan bin. Kalau bin berarti anak wanita dari, anak bin, anak wanita dari. Ini jelas tidak boleh, ayat 4 melarangnya. Jelas? Ayat ini bilang apa? Panggillah mereka, nasabkan mereka dengan ayah-ayah mereka. Fa illam taf'alu, fa illam ta'malu, ta'lamu aba'uhum, fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Jika kalian tidak tahu siapa ayahnya, maka cukup kalian katakan, ini saudaraku seagama. Itu menunjukkan bahwa fina ayat mengatakan, jangan angkat anak yang beda agama lo ya. Ya. Ini menunjukkan apa? Tidak dibenarkan orang Islam mengangkat anak orang kafir lo. Karena di sini fa'ikhwanukum fiddin, saudaramu seagama. Berarti harus pilih anak angkat yang seagama bukan? Wa mawalikum maula kalian. Ya. Ya, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'addat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Ya, apa kata Allah? Ya. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu. Artinya udah terlanjur salah lalu kita perbaiki salahnya. Ya. Walakin ma ta'addatum biqulubikum, akan tetapi dosa itu adalah yang disengaja oleh hati kalian. Biarin aja lah, masa bodoh lah. Jelas? Ya. Jadi tadi saya kasus Bu Vina ini kan termasuk ibu gaul, jadi kadang-kadang bawa kasus yang aneh-aneh. Ya, anak yang diadopsi mukanya mirip, itu tidak semua kok. Coba bapaknya Cina, anaknya negro, kira-kira mirip gak Bu? Jauh dong Ustaz. Ya, akhirnya tidak besti juga kan? Itu hanya sugesti saja kan? Itu pertama. Ini kalau sama saya pakai akal juga loh. Menunjukkan bahwa yang kedua, walaupun mirip, tidak ada nasab karena kemiripan kan? Ya. Banyak sekali, siapa namanya, Raffi Ahmad kawe-kawean kan? Padahal sebelumnya dia bukan anak angkatnya Raffi Ahmad kan? Banyak sekarang ada orang yang mirip artis gak Bu Vinia? Iya. Jadi itu hanya ya memang kuasa Allah membuat apa yang dia kehendaki, tetapi yang jadi ikatan mereka adalah ikatan darahnya tadi. Dan darah itu terikat oleh nikah. Faham? Adapun kemiripan, saya jawab tidak semuanya mirip. Lagi mana kalau bapaknya Tionghoa, ya anaknya itu dari Afrika Selatan. Ya, tetangganya ya
misalnya Mike Tyson misalnya. Tentu beda nggak Bu? Akan sama nggak Bu? Tidak. Tidak, artinya tidak semuanya sama kan? Itu satu. Yang kedua, tidak sedikit orang yang sama mukanya. Tapi tetap bukan anak angkat juga kan? Iya, betul. Artinya kemungkinan itu ada, tetapi itu bukan menjadi pelegalan apa yang Allah haramkan. Oke? Iya Ustaz. Solusinya tadi, kalau lo kagak tahu siapa babehnya, bilang ini saudaraku seagama. Atau Hanifah Maula Abdullah. Kalau suami ibu namanya Abdullah, anak wanita namanya Hanifah, ibu kasih nama Hanifah Maula Abdullah. Bukan Hanifah bintu Abdullah. Jelas? Jelas Ustaz. Islam itu solusi, itu wasatiyah, itu Islam. Jadi tidak boleh moderasi. Islam udah moderat itu Islam tuh. Ini asas moderatnya Islam tadi. Tidak boleh angkat anak orang jadi anakmu. Paham? Larangan. Tidak boleh menasabkan dengan nasab bapaknya. Kalau tidak tahu, jangan gunakan bin atau bintu, ibn atau ibnat. Paham? Ya. Gunakan kata maula atau saudaraku seagama. Dan ini menunjukkan bahwa yang boleh diangkat jadi diasuh adalah anak-anak muslim. Karena tadi apalagi dibuang di panti asuhan yang tidak jelas siapa bapak ibunya kan? Ya. Jelas Bu Finia? Jelas Ustaz. Logika ditundukkan kepada dalil, bukan dalil disuruh ikut logika kayak Bu Finia tadi. Jelas? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Ini saya terakhir ya bacain ada pertanyaan direct message. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau berbohong apa untuk kebaikan, untuk tidak menyakiti perasaan seseorang itu apa boleh? Misal ditanya, keadaannya sebenarnya lagi sakit tapi dia bilang enggak, baik-baik aja gitu loh Ustadz. Ya, tadi kan sama dengan bini atau laki tadi. Iya. Makanan asin enak Mas, enak alhamdulillah. Sama kan? Iya. Okay. Karena tidak mau menimbulkan kekhawatiran pada orang lain gitu ya. Baik Ustadz. Yang kedua nih ada satu lagi terakhir mudah-mudahan. Izin bertanya Ustadz, jika ada seorang laki-laki yang mengaku telah menikah siri, tapi tidak ada dokumentasi apapun dan tidak pernah ada info perihal rencana nikah tersebut kepada ortunya, dan tiba-tiba ada bayi yang diantar ke rumah ortunya oleh kerabat dari perempuan yang dinikahi laki-laki tersebut. Karena si ibu bayi tersebut meninggal dunia setelah melahirkan. Apakah pengakuan laki-laki tersebut yang telah menikah siri sebelum punya anak tersebut bisa dipercaya? Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak ada bukti, bagaimana bukti? Karena ada orang saksi. Iya. Itu membuka peluang orang suatu saat mengaku anak orang, itu bisa terjadi pelanggaran surat 33 ayat 36 ayat 56 tegak Bu. Iya. Itu namanya membuka peluang kejahatan kalau kita terima enggak. Iya betul. Besok-besok ngambil anak orang saja, siapa ini anak gue nikah siri, padahal enggak kan. Artinya ini presiden yang buruk bukan? Iya. Bagaimana Anda meyakini dia istrinya? Itu artinya kita membuka peluang nanti anak-anak kita datang pasangannya berzina. Mah, aku udah nikah siri loh. Ini pintu-pintu kejahatan terbuka enggak? Iya. Maka tidak boleh kita terima sampai ada bukti-bukti otentik, ada saksi dan semacamnya. Kalau toh saksi dia rekayasa itu dosa dia. Faham? Tapi satu saat terbongkar kebohongannya kalau saksi itu berbohong. Tetapi tidak boleh diterima sampai ada bukti. Karena berkaitan dengan nasab tadi. Faham? Bayangkan kalau itu kebohongan. Anak ini dinasabkan kepada bapaknya bukan nasab. Risiko dosa besar enggak? Iya. Itulah Islam. Islam itu sangat telaten dan teliti. Faham? Kalau sekedar pengakuan saja enggak diterima. Harus ada alat bukti kalau dia telah nikah siri. Siapa yang menikahkannya? Siapa saksi-saksinya? Emang nikah siri enggak ada saksi? Enggak, cuman pakai doang nikah siri, ya tidak salah kan kata Nabi, tidak sah nikah kecuali wali dan saksi kan? Oh, kami dinikahkan kiai dari langitan, tidak ada saksi, sah lah dari mana sah? Orang syaratnya ada wali, ada saksi. Paham? Karena sering kiai juga ada yang aneh-aneh enggak? Lah bayangkan Bu,
Kalau ini kita terima pertama kali, akan terbuka pintu-pintu kejahatan di belakangnya enggak? Dan berapa banyak hukum Allah yang ditabrak dihalalkannya, bukan? Maka hendaklah diselidiki sampai betul itu ada ikatan antara dia dan anak itu. Ya, yaitu dengan adanya yang menikahkan yang menjadi walinya. Ya, boleh wali berbohong, mana saksinya? Kalau mereka berbohong bukan urusan kita, kan kita hanya melihat zahirnya, bukan? Kita tidak dituntut Allah untuk memeriksa hati-hati mereka berbohong atau tidak, kan? Dan kita tidak boleh menghukumi apa-apa yang sifatnya gaib hati mereka. Kita percaya aja, kan Allah lebih tahu hati mereka, yang nggak bisa gitu juga. Kalau begini modelnya, hadis palsu bisa kita terima nggak? Dengan yakin dia pasti jujur, iya kan? Paham? Berarti rusak gak hidup ini? Rusak kalau dengan bersangka baik saja, kan? Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Barakallahu Ustaz. Ustaz, coba cerahin ke kami dong, sebenarnya kalau nikah siri itu ada suratnya nggak sih, Ustaz? Setelah mereka nikah tuh dapat surat nggak sih kalau nikah siri? Ya, nikah siri itu kecuali dia tidak ada, kan surat itu kan ada dokumen dari negara, kan? Iya. Nikah siri kan nikah secara agama tapi tidak terdokumentasi, kan? Kecuali dia menikah secara syar'i Islam tapi didokumentasikan oleh notaris umpamanya, bisa. Kan itu namanya ikatan perkawinan, kan akad itu perjanjian, bukan? Iya. Maka notaris itu bisa jadi alat bukti, kan? Jadi kalau misalnya dicatatkan notaris, ya ada saksi pulan-pulan memberikan pernyataan di atas akte notaris perkawinan, maka termasuk alat bukti negara. Tetapi dari KUA tidak ada, kan? Setidak-tidaknya di negara mungkin tidak mengakui karena dalam undang-undang perkawinan yang mencatatkan perkawinan sah itu kalau Departemen Agama atau KUA. Tetapi setidak-tidaknya dengan itu jadi alat bukti dong kalau nikahnya legal menurut agama, kan? Ada pembuktian, kan, bahwa dia nikah, kan? Karena notaris juga di bawah sumpah, kan? Paling enggak ada bukti lah yang kita bisa jadikan pegangan, walaupun di pengadilan tidak dijadikan bukti. Tapi paling enggak dalam kita untuk menerima, kan tahu ada, tidak mungkin orang main-main dengan soal akte, kan? Ya minimal berarti kalau nikah siri itu ada foto lah ibaratnya gitu ya, Ustadz, ya. Kan foto bisa rekayasa juga, Bu. Iya ya, susah ya. Jadi makanya Islam menutup pintu-pintu kejahatan, kan? Betul Ustadz. Nanti lama-lama artis, coba lihat sekarang si Ikatan Cinta si apa itu Amanda Manopo digosipkan nikah sama Arya Saloka, kan? Foto nikahnya apa? Foto nikah mereka yang di Ikatan Cinta, kan? Jelas, Bu Vin, ya? Nah, ini Pak Salim kok tahu informasi sedikit-sedikit gitu loh. Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Baik, Ustaz. Jadi tidak dijamin juga, harus ada saksi hidup minimal hitam di atas putih. Karena kadar kebohongannya itu lebih kecil daripada rekayasa foto dan semacamnya. Iya. Apalagi zaman teknologi makin canggih, kan? Dan kita tidak bisa membuktikan kalau itu foto itu asli atau rekayasa, kan, Bu? Iya, betul. Ya, kecuali Anda itu Roy Suryo, kan? Jelas, Bu? Jelas, Ustaz. Ya. Jadi harus alat bukti yang valid, yang tidak ada kira-kira menimbulkan syubhat. Itu syubhat, bukan? Dan wajib kita menjauhi syubhat, kan? Jelas? Jelas, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz, ini pertanyaannya sudah selesai, sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah atas pencerahan dan ilmu dari Ustaz, di bahwa Islam itu merupakan agama yang menjunjung tinggi kejujuran, dan Allah memerintahkan agar kita semua menerapkan kebiasaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini memuliakan wanita, kan? Iya, betul. Menjaga kehormatan wanita juga. Kehormatan wanita. Orang yang suka mengada-ngada dan sering berbohong, tadi Ustadz juga bilang bahwa bukan yang disebut sebagai kaum yang tidak beriman ya Ustadz, karena dia suka berbohong. Iya. Allah juga mengedukasi kita para muslimah lewat hadis tadi untuk tidak berbohong, jangan berpura-pura, suka mengaku-ngaku apa yang tidak kita punya. Karena orang suka berbohong itu menggali lubang lebih dalam neraka, kata Ustadz tadi.
Akhir kata silakan Ustadz, closing statement-nya dari Ya Ustadz. namanya action today, mampus tomorrow kira-kira ya. Istilah gampangnya, kata kuncinya itu namanya action today, mampus tomorrow enggak? Jelas ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang hidup apa adanya. Allah mengedukasi, semoga kita selalu mendidik diri kita menjadi orang yang jujur dalam segala hal. Tidak usah berbohong, tidak usah berpura-pura, tidak usah mengada-ada. Jangan ada dusta dalam hidup kita. Ya, nerimo apa adanya. Yang nggak punya, ya hidup seperti orang tidak punya. Tidak usah memaksa seperti orang yang punya dengan kamuflase sana, kamuflase sini. Tidak usah. Pada akhirnya stres sendiri. Bahkan tidak sedikit orang menjual dirinya untuk mendapatkan impiannya, bukan? Tidak sedikit orang menggadaikan kehormatannya karena mimpi-mimpi ilusi tadi, bukan? Waliya'udzubillah. Karena berbohong itu, kata para ulama, membuka satu pintu kebohongan, akan terbuka di belakangnya 1000 pintu kebohongan pula. Lama-lama jadi tabiat, bukan? Jadi habit, jadi karakter dia. Al-kadzab, kata Nabi tadi. Maka dia adalah pembohong. Bukan orang yang berbohong, tapi pembohong. Waliya'udzubillah. Saya kira itu saja dulu yang kita bahas hari ini. Semoga memberikan manfaat yang besar buat kita untuk melatih jiwa kita. Maka saya ulangi, manusia ideal itu manusia HO2. Hati, otak, otot. Deal or no deal? Deal. Salim lu lawan lo ya. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz, untuk pencerahan dan ilmu yang diberikan Ustadz kepada kami. Insya Allah kami bisa mengamalkan ilmu tersebut dan kami juga terus meningkatkan kebaikan-kebaikan dalam diri kami dan semoga Allah menurunkan kami juga memiliki jadi akhlak yang lebih baik lagi ke depannya. Akhir kata, sahabat-sahabat Ar-Rayyan, kita telah selesai menyelesaikan kajian ini. Semoga ilmu yang dari Ustadz tadi itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, buat anak-anak kita, buat keluarga kita, dan kita juga terus berusaha memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita di depan Allah. Terus dukung kajian kami Ar-Rayyan Dharma Wangsa melalui kajian Zoom dan melalui infak ke Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Rahmayanti. Maaf apabila banyak kekurangan dari kami pengurus. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fikum barakallah. Saya minta izin keluar ya. Ya, silakan Ustaz.